trust, you have to give a little trust first. Halo, selamat datang di Rekap Film, channel yang membahas sebuah alur cerita film seru. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru untuk dibahas. Film ini mengisahkan seorang cewek tangguh yang berniat untuk menyelamatkan desanya dari sebuah monster yang bisa mengubah orang-orang menjadi batu. Film ini berjudul Raya and Last Dragon yang dirilis pada tanggal 6 Maret 2021. Film ini masih hangat-hangatnya guys. Disutradarai oleh Charles Lopez Estrada dan Don Hall dan dibintangi oleh Kelly Maria Tran sebagai Raya, Auk Fafina sebagai Sisu, Gemma Chan sebagai Namari. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam alur cerita film Raya and the Last Dragon. Di awal film kita diperlihatkan seorang yang sedang berkendara menaiki hewan yang besar di sebuah tempat yang tandus. Lalu kita diajak flashback ke 500 tahun di sebuah pulau yang bernama Kumandra. Dikisahkan negeri yang masih utuh, lalu di sana penduduknya hidup harmonis bersama. Dan terdapat makhluk naga ajaib yang bisa menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Pulau Kumandra bagaikan surga. Namun, ada sebuah wabah yang disebut drun datang ke Pulau Kumandra, menyebabkan semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Wabah drun ini menyebar seperti api berlipat ganda seraya menelan kehidupan. Para naga berjuang sebisa mungkin untuk menghentikan wabah drun itu, tapi itu sia-sia. Para naga berubah menjadi batu, lalu ada naga terakhir yang bernama Sisu memusatkan semua sihirnya menjadi permata dan memusnahkan para drone. Setiap orang yang berubah menjadi batu kembali, kecuali para naga. Yang tersisa dari Sisu hanyalah permata yang ia buat. Seharusnya terjadi momen menginspirasi atau bahagia dan di mana umat manusia bersatu atas pengorbanannya. Namun sebaliknya, manusia bertindak layaknya manusia yang tidak punya otak. Manusia yang gak punya otak itu bertempur demi mendapatkan permata itu dari sisa-sisa naga terakhir. Terciptalah perbatasan Kumandra terpecah dan menjadi bermusuhan. Dan permatanya harus disembunyikan di sebuah pulau yang disebut Pulau Hati. 500 tahun pun berlalu. Lalu kita diperlihatkan seorang anak cewek yang berusaha mencapai tujuannya dengan dibantu hewan kecilnya yang bernama Tuk-Tuk. Dan si gadis ini bernama Raya. Setelah berhasil membuka pintu itu, Raya menaiki tangga. Terlihat air yang mengalir menuju ke atas, pantasnya air itu mengalir ke bawah. Lalu Raya melihat bola permata peninggalan naga itu yang bersinar. Raya pun takjub karena baru pertama kalinya Raya melihat itu. Raya sedikit kebingungan dan di depannya sudah ada penjaga dari bola permata itu. Lalu Raya berkelahi dengan orang itu dengan memperlihatkan pertarungan yang seru. Namun Raya pun kalah, tapi ternyata yang Raya lawan adalah ayahnya sendiri yang bernama Ketua Benja. Ayah Raya seorang pelindung bola permata itu dan juga merupakan raja dari kerajaan yang disebut Hati. Kaki Raya berhasil menyentuh lingkaran batu itu. Dan Raya pun berhasil lolos tes yang diberikan oleh ayahnya. Ayah Raya menjelaskan sejak dahulu keluarga kita telah bersumpah untuk melindungi bola permata itu. Kini Raya sudah resmi menjadi pelindung permata naga itu. Keesokan paginya semua penduduk Kumandra menjalani hidupnya yang bahagia. Lalu terlihat Raya bersama ayahnya yang sedang berjalan dan ayah Raya mengatakan ayah telah mengundang negeri-negeri lain. Raya berkata kita akan melawan mereka. Raya lalu menyebutkan satu persatu nama-nama negeri. Pertama, negeri ekor dengan tentara yang licik. Kedua, Cakar, pasar terapung yang terkenal dengan jual beli cepat. Ketiga, Tulang, hutan bambu dingin yang dijaga oleh pasukan kapak besar. Keempat, Taring,
sebuah bangsa yang dilindungi oleh pemburu garang dengan kucing besar. Namun ayah raya lalu menjelaskan mereka pikir permata naga secara ajaib memberi Pulau Kumandra kemakmuran, padahal tidak. Ayah raya juga mengatakan dulu kita bersatu harmonis sebagai satu kesatuan Kumandra. Ayah raya percaya kita bisa kembali menjadi Kumandra lagi. Singkatnya, waktu penyambutan negeri-negeri lain yang dipimpin oleh ayah raya menyambut mereka dengan hangat. Ketua Benja berbicara, sudah lama kita saling bermusuhan. Kita harus kembali menjadi Kumandra lagi. Tapi pidatonya tidak disambut baik oleh negeri-negeri lain. Raya turun dari sana dan mengatakan, siapa yang lapar? Lalu Raya dihampiri oleh seorang seumurannya dan memperkenalkan dirinya yang bernama Namari dari negeri Taring. Singkatnya, Raya lalu mengajak Namari makan dan berbincang-bincang. Raya mengatakan kita penggemar berat Sisu. Di sini Namari percaya Sisu masih hidup dan menunjukkan suatu peta. Namari menjelaskan setelah Sisu membinasakan semua drone, Sisu jatuh ke dalam air dan mengambang ke hilir. Legenda mengatakan Sisu sekarang tertidur di ujung sungai dan ada ratusan ujung sungai. Namari yang tulus memberikan kalung naga itu. Karena Namari baik pada Raya, Raya lalu mengajak Namari untuk melihat bola permata itu secara diam-diam. Setelah sampai, Namari sangat takjub dengan permata itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Namari langsung menendang Raya. Ternyata Namari berkhianat kepada Raya. Lalu terjadilah perkelahian yang sangat epik. Lalu Namari terjatuh karena menerima tendangan yang keras dan Namari langsung menyalakan kembang api memberitahu yang lain supaya mereka datang ke sini. Ayah Raya melihat kembang api itu dan terlihat ayah Raya curiga dan ia langsung pergi ke sana. Lalu sampai di sana Benja langsung bertarung. Adegan ini sangat keren. Terlihat pedang si Benja bisa berubah. Di sini Benja menjelaskan kita bisa bersatu dan membangun dunia yang lebih baik. Lalu ada orang yang memanah kaki Benja dan ia terjatuh. Seketika itu semua orang langsung berebutan mengambil permata itu dan membuat bola permata itu terjatuh dan hancur. Lalu datanglah drone dan semua orang mengambil pecahan permata itu karena mengetahui pecahan itu masih bisa menangkal wabah drone. Terlihat drone itu takut air. Semua orang keluar dari tempat sana dan drone itu masih mengejar mereka. Mereka seketika berubah menjadi batu. Ayah Raya terlihat tidak kuat berjalan lagi karena kakinya kena panah tadi. Ayah si Raya mengorbankan dirinya lalu melempar Raya ke sungai. Ayah si Raya lalu berubah menjadi batu. 6 tahun kemudian terlihat Raya dan Tuk-Tuk sudah tumbuh besar. Di perjalanan ini Raya sedang mencari ujung sungai untuk mencari sang naga. Lalu Raya melihat aliran air sungai kecil dan Raya membuka petanya. Terlihat Raya sudah menyusuri semua sungai yang ada di petanya dan sungai ini sungai yang terakhir. Tiba-tiba datanglah drone dari depan dan membuat Raya dan Tuk-Tuk jatuh. Lalu Raya berusaha mengambil tasnya dan mengambil bola permata. Terlihat drone takut pada permata itu. Singkatnya Raya sudah sampai di tujuannya. Lalu Raya memasuki lubang yang ada di sana dan menemukan jalan buntu. Raya di sana membuat sebuah tempat ritual. Terlihat Raya masih menyimpan kalung yang diberikan oleh si Namari dulu. Raya lalu memohon kepada sang naga untuk mengembalikan ayahnya. Lalu terjadilah hal yang tidak diduga. Air yang ada di sana berubah menjadi bola-bola kecil terbang dan bola itu berubah menjadi sang naga. Dan inilah naga yang bernama Sisu, yang katanya pernah memusnahkan drone. Pantasnya naga ini keren atau enggak kuat, tapi naga yang satu ini sangat konyol dan ceroboh. Ekor si naga ini mengenai badannya si Raya. Lalu Raya mengatakan bola permata naga itu telah pecah. Dan Sisu mengatakan aku telah tertidur selama 500 tahun. Raya mengatakan kita bisa memperbaiki bola permata itu kan? Sisu menjawab aku tidak bisa dan di sini Sisu jujur kepada Raya bahwa aku bukan naga yang terbaik. Sisu tidak sengaja mengambil pecahan permata itu dan Sisu langsung berubah menjadi bersinar.
mengatakan ini sihir adikku yang bernama Amba. Di sini juga Sisu menjelaskan setiap naga mempunyai sihir yang unik. Lalu Raya menanyakan, apa sihirmu Sisu? Sisu menjawab, aku perenang yang andal. Scene berganti memperlihatkan Namari yang sudah besar. Terlihat Namari menemukan jejak si Raya. Namari langsung menuju tempat si Raya. Tapi beruntungnya Raya dan yang lainnya sudah pergi dari tempat sana. Dan Raya menjelaskan kepada Sisu bahwa setelah permata pecah, masing-masing bagian diambil oleh salah satu kepala dari 5 negara. Taring, hati, tulang, cakar, dan ekor. Setibanya Raya di tujuan, Sisu agak ceroboh karena ia tidak melihat ada tali di bawahnya dan Sisu mengenainya dan beruntungnya Raya menyelamatkannya. Lalu mereka berdua melewati tali itu dengan mudah. Di sana Sisu melihat kumbang yang bisa kentut dan bisa meledak. Raya melihat ke depan dan melihat banyak kumbang. Mereka berdua harus berjalan di sela-sela itu dengan berhati-hati. Setelah sampai di ujung, Raya menemukan permata itu yang dipegang oleh kepala negeri ekor. Lalu dari kelihatannya dia menyembunyikan permata itu dan menjadi korban dari jebakannya sendiri. Raya lalu menyeberangi dengan menggunakan pedangnya. Raya mengambil permata itu dengan perlahan. Setelah dapat, Raya langsung memberikan permata itu kepada Sisu. Dan Sisu langsung berubah bentuk menjadi manusia. Ini adalah sihir dari kakak Brain. Sisu sangat kegirangan melihat dirinya bisa berubah menjadi manusia. Tiba-tiba Namari datang. Di sini Namari mengira Raya telah menjadi patung. Lalu Raya memberikan gulungan itu kepada Namari. Namari berkata, apakah kau sungguh mencari Sisu? Raya lalu mengatakan dia adalah Sisu. Terlihat Namari tidak percaya, lalu menyuruh anak buahnya menangkap mereka. Raya lalu melepaskan ikatan tali dan menyebabkan ada pasir dari atas dan membuat Namari dan yang lainnya tertimpa pasir. Kemudian Raya dan Sisu langsung melompat dan kabur dari sana. Lalu Raya dan Sisu menaiki tuk-tuk itu dan sampailah mereka di sebuah tempat yang ada airnya. Tuk-tuk langsung melompat ke dalam air. Sampailah dia di sebuah perahu, lalu terlihat ada anak kecil yang bernama Bone. Dia adalah seorang pemilik kapal ini dan koki. Raya menyuruh Bone untuk pergi ke negeri Cakar dengan diberikan uang banyak. Sisu turun ke dalam air dan berubah menjadi naga dan membuat kapalnya menjadi sangat cepat. Di dalam air terlihat Sisu sedang bahagia menikmati di dalam air karena ia adalah naga air. Lalu Raya menyuruh Sisu keluar dari dalam air dan merubah dirinya menjadi manusia karena Raya tidak ingin Sisu dilihat oleh orang lain. Lalu Bone menyiapkan makanannya. Scene berganti memperlihatkan pasukan Namari yang sedang menuju ke negerinya. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat naga-naga yang sudah berubah menjadi batu. Adegan lagi berpindah ke Raya dan yang lainnya. Mereka ada di sebuah sungai yang sangat gelap. Di tepi sungai terlihat ada wabah drone yang sangat banyak. Di sini Sisu menjelaskan wabah drone lahir dari perselisihan manusia. Mereka selalu ada di sini. Drone kebalikan dari naga. Bone juga kehilangan keluarganya karena wabah drone. Sampailah mereka di negeri Cakar. Raya menyuruh Sisu untuk tetap tinggal di perahu karena Raya tidak ingin ia dalam bahaya. Lalu Raya memasuki tempat di sana. Di tengah perjalanan, Raya menemukan ada bayi yang bernama Noi. Raya merasa kasihan kepadanya. Lalu Raya menghampiri gadis itu. Terlihat di belakang Raya ada monyet yang mengambil permata itu. Lalu bayi itu langsung memukul Raya dan mereka kabur. Lalu Raya mengejarnya. Sisu terlihat sedang membeli sesuatu dengan tidak membayarnya. Itu malah membuat pemilik toko marah dan menyuruh membayar itu. Tapi ada nenek-nenek yang membantunya dan mengajak Sisu untuk pergi ke suatu tempat. Kembali ke Raya yang sedang mengejar bayi si penipu itu, diperlihatkan adegan kejar-kejaran yang keren. Dan kemudian mereka berhasil ditangkap dan menyuruh mengembalikan permata itu. Lalu si Noi pergi tapi Raya berkata, kamu ingin mendapatkan uang secara jujur? Lalu mereka mau. Adegan berpindah memperlihatkan para penjaga yang sedang bertugas. Datanglah si Noi yang sedang mengadakan sebuah topeng monyet. Penjaga pun memperhatikan hal itu. Dan dari belakang terlihat Raya yang sedang menyelinap
masuk tempat Dang Hai. Dia adalah raja dari negeri Cakar. Sampailah ia di atas sana. Raya menodongkan pedang di belakangnya. Dan ternyata dia bukan Dang Hai, melainkan orang lain. Raya bertanya di mana Dang Hai dan Raya melihat ke samping. Dan ternyata Dang Hai telah berubah menjadi batu. Sin berganti ke Sisu dan ternyata nenek ini yang telah menggantikan Raja si Dang Hai. Nenek ini menjebak Sisu, mengatakan dia akan mengantarkan Sisu untuk menemui Raja Dang Hai. Setelah sampai di suatu tempat yang gelap, Raya memasuki tempat itu dan menyapa Dang Hai, tapi itu bukan Dang Hai. Terlihat Drun datang, dan si nenek langsung menggunakan bola permata itu dan memaksa Sisu untuk mengatakan di mana potongan permata naganya. Jika tidak memberitahu maka Sisu akan dikurung bersama Drun. Ketika akan menutup pintu itu, Raya langsung datang dan mengambil permata itu dari nenek ini dan menyelamatkan Sisu. Raya menyuruh Sisu untuk pegang permata itu dan lalu keluarlah asap yang sangat tebal. Raya langsung kabur. Ini adalah sihir dari adik lelakiku. Raya langsung sampai di kapal Bone. Terlihat di sana telah ada si Noi dan monyetnya. Mereka langsung pergi dari sana menuju negeri Tulang. Sin berpindah ke negeri Taring, memperlihatkan Namari yang sedang menemui ibunya dan mengatakan, "Aku menemukan Raya, dia sedang berpergian mencari potongan permata naga." Dan Namari ingin membawa pasukan tentara kerajaan untuk mencegat mereka di negeri Tulang. Singkatnya, Namari pergi ke sana. Di lain sisi, Raya dan yang lainnya sudah sampai di negeri Tulang. Terlihat di sana ada bambu-bambu besar. Sisu dan Raya langsung menuju ke sana. Setibanya mereka di depan pintu masuk, mereka langsung terkena perangkap. Dan singkatnya mereka sudah ada di dalam sana dengan badan yang diikat dan terlihat ada orang besar yang datang yang bernama Tong. Tong bincang-bincang dengan mereka. Singkatnya lagi, Bone, Tuk-Tuk dan Noi datang untuk menyelamatkan Sisu dan Raya. Si monyet langsung mengikat Tong dengan tali, dan Bone lalu membebaskan Sisu dan Raya. Namun yang terjadi selanjutnya, Namari datang. Terlihat Namari di depan pintu gerbang membawa pasukan tentaranya. Di sini Namari mengatakan, "Kami memburu Raya, buronan dari negeri Hati." Namari tidak tahu bahwa orang-orang negeri Tulang sudah menjadi batu, hanya menyisakan Tong sendirian. Raya mencoba memohon kepada Tong untuk memberitahu jalan pintu belakang untuk menyelamatkan teman-temannya dari Namari. Singkatnya, Raya keluar dari pintu depan untuk bertarung melawan Namari. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Raya mencoba melihat ke belakang dan melihat Tuk-Tuk dan yang lainnya melarikan diri. Pertarungan terjadi sangat sengit antara Putri Kumandra melawan Putri dari Taring. Terlihat Raya kewalahan melawan Namari. Tiba-tiba Sisu datang dengan wujud menjadi naga. Ia langsung mengeluarkan asap tebal. Namari seakan tidak percaya dengan hal ini. Raya dan yang lainnya langsung pergi dari tempat itu dan meninggalkan Namari. Singkatnya mereka sudah ada di kapal. Terlihat Bone ingin mengetahui alasan kenapa Raya menyembunyikan hal itu dari kita. Raya menjawab, Sisu adalah sang naga. Bone dan Noi memberi hormat kepada sang naga dengan membuat simbol hati di tangannya. Lalu mereka semua memohon kepada sang naga untuk membantunya menyelamatkan dunia. Dan lalu Tong memberikan permata itu kepada Sisu sang naga, dan Sisu menciptakan hujan dari sihir kakaknya Pengu. Sisu juga bisa berjalan di udara karena kekuatannya. Terlihat Sisu sangat gembira dengan hal itu. Setelah itu, mereka semua langsung pergi menuju negeri Taring. Di dalam perjalanan, Raya menjelaskan potongan permata yang terakhir berada di negeri Taring. Negeri Taring dilindungi oleh kanal buatan yang memisahkan mereka dari dunia lain. Satu-satunya jalan masuk atau keluar hanyalah melalui air. Di sini mereka membayangkan membuat rencana. Bone membayangkan menghadapi pasukan pertama. Tong melanjutkan dengan kapak raksasanya. Setelah itu datanglah Hongi dan bayi si penipu gila untuk mengambil permatanya dan langsung melempar permatanya ke Sisu dan lalu menghancurkan wabah Drun. Raya pun tidak setuju dengan
itu karena terlalu berbahaya. Setelah itu, Sisu mengajak Raya terbang menuju negeri hati. Terlihat juga Raya melihat ayahnya. Sampailah dia di suatu tempat patung para naga. Di sana Sisu ingin Raya bertemu dengan saudaranya. Lalu Sisu menjelaskan patung itu bernama Amba yang ia telah memberinya kekuatan sinar. Itu Prani, dia mengubah bentuk. Jangan, sihirnya kabut, dan yang terakhir Pengu, sihirnya hujan. Dia adalah kakak dari kami. Dan kemudian kita diajak flashback ke 500 tahun yang lalu. Dijelaskanlah yang sebenarnya yang terjadi ketika ada wabah drone itu. Kamilah naga-naga terakhir yang masih hidup. Tapi kakak dari mereka, Pengu, menolak untuk kalah. Lalu Pengu membuat bola dari air dan menyuruh naga lainnya untuk menggabungkan semua sihir, menciptakan permata naga. Sisu saat itu kebingungan kenapa mereka memilihku untuk mempercayakan permata itu. Setelah memegang permata itu, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan sinar yang sangat hebat dan membuat para wabah drone mati. Lalu kita kembali ke masa awal. Setelah selesai berbincang, Raya menaruh bunga di tangan ayahnya. Lalu Raya mempunyai rencananya untuk memberikan kalung Namari ini secara damai. Di kerajaan Taring, Namari mengatakan ke ibunya kalau dia melihat sang naga dan berpikir kalau Sisu bisa memperbaiki semuanya. Namun sang ibu khawatir kalau semua orang akan kembali marah kepada kerajaan Fang, menyalahkan mereka atas apa yang terjadi. Ibu berpikir kalau kita memiliki bola naga dan Sisu dan bisa mengembalikan semua orang, kerajaan Fang akan dimaafkan. Lalu malam harinya terlihat Ongi dan Noi yang sedang menyusup ke dalam kerajaan. Setelah sampai di tujuannya di kamar Namari, Noi langsung memberikan kalung Namari. Raya dan yang lainnya sedang makan malam di perahu. Lalu ada kembang api yang berasal dari Namari dan itu artinya Namari mau memberikan permata itu. Singkatnya, Raya dan Namari bertemu di suatu tempat. Namari lalu menaruh permata terakhirnya di sebuah batu. Setelah itu, Sisu langsung datang menemui Namari. Terlihat Namari menghormati Sisu. Lalu Raya mengambil permata dari tasnya dan tiba-tiba Namari sudah menodongkan busur dari depan. Namari berkata, Sisu dan permata itu ikut denganku. Lalu datanglah Tong dan yang lainnya untuk membantu Raya. Terlihat Sisu mendekati Namari untuk mempercayakan pada kita. Namun karena tidak punya pilihan, Namari langsung menembak Sisu dengan busurnya dan mengenai itu di bagian tengah badannya. Sisu langsung terjatuh. Terlihat cahaya permata itu berkurang, lalu Namari langsung pergi dari tempat sana dan terlihat air yang ada di sana mengering dan wabah drone pun siap untuk menyerang. Raya lalu menemui Namari dengan penuh emosi yang membara dan menantang Namari untuk bertarung yang terakhir kalinya. Terlihat ibu Namari telah berubah menjadi patung. Dan kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Pertarungan ini sangat seru. Di luar sana terlihat drone mengamuk mengincar semua orang dan kekuatan permata itu mulai berkurang. Bone, Tong dan yang lainnya berusaha menyelamatkan penduduk. Sedangkan Raya dan Namari masih bertarung dengan penuh emosi. Pada akhirnya Namari kalah dan menyesal dan juga meminta maaf. Namari juga menyalahkan Raya yang tidak mempercayai Sisu. Dengan begitu Raya juga bersalah atas kematian sang naga. Raya langsung meninggalkan Namari dan membantu yang lainnya untuk kabur dari amukan drone. Tuk-tuk melaju kencang ke depan tapi di depannya ada drone dan tiba-tiba Namari dengan permata itu datang dan menyelamatkannya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah beton yang ada di bawahnya runtuh, menyebabkan mereka jatuh ke bawah. Terlihat juga wabah drone itu masih mengincar mereka. Dan sampai akhirnya Raya sadar untuk percaya satu sama lain dan berusaha menyatukan pecahan bola naga yang mereka pegang. Raya mengatakan ini semua bukanlah tentang sihir, tapi tentang kepercayaan di antara mereka dan itulah yang diinginkan Sisu. Raya kemudian mengambil langkah pertama,
diikuti oleh Bone dan begitu juga dengan Noi dan Tong. Setelah memberikan batu itu kepada Namari, satu persatu mereka menjadi batu. Sampai akhirnya Namari menyatukan batu permata itu dan tidak bereaksi apa-apa. Dan tiba-tiba batu permata itu langsung menyala dan mengeluarkan sinarnya dan menyebar ke seluruh negeri dan juga memusnahkan semua wabah drone. Perlahan Raya pun kembali menjadi manusia, begitu pula dengan yang lainnya. Dan usaha mereka berhasil. Terlihat sungai kembali mengalir. Para naga yang berlarian di atas langit mengeluarkan cahaya yang begitu indah. Dan tiba-tiba mereka menghidupkan kembali Sisu yang telah mati. Sisu sangat bahagia karena bisa hidup kembali. Sisu langsung menghampiri Raya dan yang lainnya. Tong kembali bertemu dengan keluarganya, begitu juga dengan Noi yang menemui ibunya dan Bone menemui keluarganya. Sampai akhirnya Raya bisa kembali pulang dan melihat ayahnya yang berdiri di hadapannya. Dengan segera Raya berlari ke pelukan sang ayah yang ia sayangi. Sang naga menemui ayah dengan membawa orang-orang dari negeri lain yang sudah siap untuk kembali bersatu menjadi Kumandra. Dan berakhirlah sudah film Raya and the Last Dragon 2021. Seperti biasanya jangan lupa subscribe dan like video ini. Sekian dari saya, bye bye.